Apriliani dengan rekan saya Fatima Rizky akan menyampaikan presentasi mengenai pembelajaran sastra. Nah, Teh Astri sudah siap PPT-nya? Insya Allah siap Teh, sebentar ya. Ibu Ya. izin menampilkan salindianya ya. Baik. Pada kesempatan kali ini, saya dan Fatima akan menjelaskan mengenai pembelajaran sastra, dan cakupan bahasanya itu ada dasar-dasar pembelajaran sastra, lalu pembelajaran puisi, pembelajaran prosa fiksi, pembelajaran drama, evaluasi pembelajaran sastra, dan yang terakhir itu isu-isu dalam pembelajaran sastra. Bahasan pertama akan dijelaskan oleh saya dan nanti dilanjutkan oleh rekan saya Fatima Rizky. Baik, dalam materi pertama yaitu dasar-dasar pembelajaran sastra, ada 3 poin yang akan sampaikan. Yang pertama itu adanya definisi, lalu fungsi dan tujuan dari pembelajaran sastra. Untuk dasar-dasar pembelajaran sastra yang pertama, yaitu definisi pembelajaran sastra, menurut Brown dalam Ariana 2019, pembelajaran sastra yaitu penguasaan atau pemerolehan pengetahuan tentang suatu subjek atau sebuah keterampilan yang didapat dengan cara belajar, pengalaman atau instruksi. Sedangkan menurut Semi dalam Belfast tahun 2008 menjelaskan bahwa sastra merupakan karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi dan diharapkan dapat memberikan kepuasan estetik dan intelektual bagi pembacanya. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran sastra yaitu penguasaan atau pemerolehan pengetahuan tentang karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi yang dapat memberikan kepuasan estetik dan intelektual melalui belajar, pengalaman, atau instruksi. Akan tetapi dalam pembelajaran sastra sendiri tidak hanya siswa itu belajar tentang unsur-unsur karya sastra, kaidah kebahasaan, tidak hanya sebatas itu. Lebih dari itu, diharapkan siswa mampu menikmati dan mengambil hikmah dari karya sastra dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk ke dalam salindia berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran sastra. Rusiana dalam Durrahman 2014 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Tujuan untuk memperoleh pengalaman dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi sastra dan tujuan memperoleh pengalaman dalam berekspresi sastra. Yang termasuk ke dalam kegiatan apresiasi sastra adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra. Umpamanya membaca karya sastra, mendengarkan karya sastra, dan menonton pementasan sastra. Sedangkan kegiatan yang termasuk ke dalam ekspresi sastra adalah bercerita, membacakan sastra, memerankan drama, atau menulis karya sastra. Adapun yang termasuk ke dalam pengetahuan sastra adalah teori-teori yang berkenaan mengenai sastra, seperti teori apresiasi sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan esai sastra. Hal-hal yang berkenaan mengenai teori sastra. Selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran sastra. Menurut Wardani dalam Durrahman 2014 menggambarkan bahwa pembelajaran sastra berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, menulis. Seperti jika siswa mempelajari puisi, maka di sana keterampilan menulis dan membaca terasah gitu. Jadi keterampilan berbahasanya semakin membaik dengan siswa mempelajari karya sastra.
Lalu yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Seperti di awal yang sudah saya jelaskan, lebih dari manfaat untuk pembelajaran sastra itu tidak hanya siswa tahu tentang teori sastranya saja, tetapi bisa mendapat pengetahuan mengenai pengalaman hidup, adat istiadat, agama, ataupun kebudayaan. Misalnya, siswa mempelajari sebuah novel yang berisi tentang biografi B.J. Habibie misalnya. Di sana, siswa akan mengambil pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh B.J. Habibie dan diaplikasikannya dalam kehidupan, bahwa untuk mencapai karir yang baik, pendidikan yang sukses itu harus dengan usaha dan kerja keras yang maksimal gitu. Lalu yang ketiga, membantu mengembangkan kepribadian. Siswa diharapkan ketika membaca mengapresiasi sebuah karya sastra, diharapkan dia dapat mengembangkan kepribadiannya. Dengan karya sastra dia bisa menjadi sosok pribadi yang bersimpati terhadap orang lain, lalu mampu bertoleransi beragama dan lain sebagainya. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Seperti poin nomor 3 yang sudah saya jelaskan, jika karya sastra itu memberikan dampak yang baik dan dilakukan secara terus menerus, siswa misalnya membaca karya sastra itu secara terus menerus akan membawa pengaruh yang baik gitu, membentuk watak yang baik. Ketika dia sering membaca novel yang memotivasi dalam berkarir, pendidikan yang baik, itu akan membawa dampak yang baik. Dia akan bekerja keras, dia akan sekolah dengan maksimal dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan melalui kehidupan manusia dalam fiksi. Nah, mungkin ini ketika siswa sudah merasa senang untuk belajar karya sastra, dia akan merasa nyaman untuk belajar karya sastra. Mereka tidak akan lagi merasa gusar untuk membaca karya sastra seperti membaca novel yang beribu-ribu halaman atau beratus halaman. Mereka akan tetap nyaman dan enjoy untuk mempelajari karya sastra tersebut. Mereka tidak akan merasa terbebani untuk mempelajari karya sastra tersebut. Lalu yang keenam yaitu meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Karena ada yang bilang bahwa guru yang baik itu ya belajar dari pengalaman, dan pengalaman itu tidak hanya didapat dari pengalaman sendiri gitu, tidak didapat hanya kita yang mengalaminya, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan bisa melalui bacaan novel atau cerita pendek ataupun puisi sekalipun kita bisa belajar pengalaman yang dirasakan oleh orang lain gitu. Baik, masuk ke dalam pembelajaran puisi. Nah, akan muncul pertanyaan, mengapa sih kita perlu belajar puisi? Kenapa sih ada pelajaran puisi gitu ya di sekolah? Ini alasannya. Yang pertama, menurut Welek dan Weren, puisi itu menyenangkan karena pengekspresian yang indah dan berguna karena isinya. Apa yang diekspresikan itu berupa pikiran, ajaran, ataupun gagasan yang bagus untuk kehidupan manusia. Dalam karya sastra, termasuk puisi, sifat indah dan berguna itu tidak terpisahkan, tidak hanya indah saja ataupun berguna saja. Jadi menurut Welek dan Weren, ketika kita belajar puisi itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu hal yang indah dan berguna gitu. Jadi puisi itu tidak hanya indah tapi berguna juga, tidak hanya berguna tapi indah juga gitu. Dua hal itu tidak bisa terpisahkan. Lalu menurut Hutagalu tahun 89, di samping karya sastra itu merangsang kepekaan kita terhadap keindahan, juga selalu merangsang hati kita terhadap kemanusiaan, kehidupan bahkan terhadap alam sekeliling. Kesusastraan merangsang kita untuk lebih memahami dan menghayati kehidupan. Jadi menurut Hutagalung, dengan melalui puisi kita bisa mengasah kepekaan kita gitu. Kita bisa lebih simpati terhadap orang-orang yang terkena bencana alam misalnya, terkena kemarahan dan lain sebagainya. Dan melalui sastra kita bisa meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Lalu menurut Sujarwo, mengemukakan bahwa di tengah gemuruh teknologi, puisi itu berupaya mengembalikan lagi nilai-nilai kemanusiaan yang terkikis habis oleh teknologi. Puisi itu berupaya menyadarkan kembali manusia akan kedudukannya sebagai subjek dalam kehidupan ini. Dikatakan Sujarwo lebih lanjut bahwa puisi itu berusaha mengembalikan stabilitas dan keutuhan dalam diri manusia. Seperti dengan pendapat-pendapat yang lain, bahwa puisi itu ya bisa menjadi alarm bagi kita sebagai manusia, jika kita sudah lupa dengan
peran kita sebagai manusia. Melalui puisi kita bisa ingat lagi, oh iya, tugas manusia itu untuk menjaga alam alam yang kita punya, lalu adat istiadat kebudayaan yang kita punya harus dilestarikan, jangan dirusak, dan lain sebagainya. Nah, manfaat pembelajaran puisi berkaitan dengan satu ketuhanan atau keagamaan. Banyak sekali puisi-puisi yang memiliki tema tentang keagamaan dan ketuhanan. Nah, ketuhanan atau keagamaan ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang beragama lebih mencintai Tuhan kita, lalu menyadari bahwa ciptaan Tuhan begitu indah dan perlu dijaga. Dan yang kedua, kualitas diri. Melalui puisi kita bisa meningkatkan diri kita menjadi pribadi yang tulus untuk membantu, mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang saling tolong-menolong, tidak berlaku jahat kepada orang lain, dan meningkatkan diri untuk berjuang misalnya untuk mencapai cita-cita dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu manfaat pembelajaran puisi dilihat dari tanah air gitu ya, yang bertemakan tanah air. Banyak sekali puisi-puisi yang berceritakan tentang tanah air sehingga kita terhadap Indonesia. Misalnya puisi-puisi tentang pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia banyak sekali di angkatan tahun 45 itu ya untuk membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air gitu. Lalu sesama manusia kita perlu bersimpati, berempati, lalu toleransi beragama, tidak menyakiti satu sama lain, tidak menghina satu sama lain. Itu fungsi dari puisi. Dan dilihat dari seni dan kebudayaan, banyak sekali puisi-puisi yang berisi tentang seni dan kebudayaan yang dengan melalui puisi jadi kita tahu budaya di Indonesia dan seni di Indonesia itu ternyata banyak gitu. Tidak hanya satu, tidak hanya sebagian yang kita tahu misalnya hanya budaya dari Jawa Barat saja, tapi banyak sekali seni dan budaya yang dapat kita pelajari di daerah-daerah lain gitu. Oke, sebenarnya untuk pembelajaran, entah itu pembelajaran karya sastra ataupun pembelajaran yang lain, harus beralih dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang kontekstual gitu. Kalau yang kita tahu kan pembelajaran konvensional itu pembelajaran di mana guru menjadi pusat dari kegiatan belajar gitu. Dan banyak kegiatan metode pembelajarannya itu hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi satu arah saja, guru menyampaikan materi dan murid hanya mendengarkan gitu. Nah, metode itu harus berubah dari konvensional menuju ke kontekstual. Di kontekstual itu diharapkan siswa lebih aktif berperan dalam kegiatan belajar. Guru hanya memberikan arahan-arahan saja. Jadi siswa yang menjadi pemeran utamanya di dalam kegiatan belajar. Nah, pada saat pembelajaran kontekstual sendiri, guru harus membangun pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Dan biasanya tema-tema yang dipelajari pun harus berkenaan dengan kehidupan sehari-hari siswa gitu. Jadi jika misalnya kita belajar pembelajaran puisi, ya tentu saja puisi-puisi yang berkenaan langsung dengan peserta didik. Misalnya puisi-puisi tentang percintaan tanah air atau keagamaan dan ketuhanan, itu kan puisi-puisi yang tidak jauh dari keseharian peserta didik. Oke, kita masuk ke dalam evaluasi pembelajaran sastra. Sebenarnya evaluasi pembelajaran sastra ini seharusnya di akhir setelah Fatimah menjelaskan tentang pembelajaran prosa fiksi dan pembelajaran drama. Tapi karena saya membahas tentang pembelajaran puisi, jadi saya akan menjelaskan dulu apa sih evaluasi pembelajaran puisi yang bisa dilakukan oleh guru ya. Sedikit saja, untuk evaluasi pembelajaran sastra sendiri di mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Pada hakikatnya, evaluasi adalah sebuah proses. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pembelajaran meliputi beberapa tahap, yaitu ada tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan tindak lanjut. Untuk tahap persiapan, yaitu hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru, gitu ya. Misalnya kita akan mengukur kompetensi pengetahuan, seperti yang sudah kita lakukan webinar 2 minggu yang lalu yang diadakan oleh UPI, pengisinya ada Bu Yeti, Pak Mahmud, dan Bu Ismail. Sudah jelas persiapan untuk kompetensi pengetahuan itu guru harus menyiapkan kisi-kisi, lalu sembaran soal,
kartu soal, kartu telaah soal, instrumen soal. Nah, itu hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh oleh guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan. Gitu ya. Lalu masuk ke dalam pelaksanaan, ya pelaksanaannya di mana evaluasi itu bisa dilakukan dan siswa dapat melakukan penilaian tersebut. Gitu. Setelah melakukan pelaksanaan, masuk ke dalam tahap pengolahan hasil, di mana hasil yang sudah didapat, yang sudah dikerjakan oleh siswa, diolah oleh guru, dilihat apakah hasilnya bagus. Maaf ya, tadi sempat keluar. Oke. Kita lagi lanjut sendiri bagi siswa-siswa yang tidak lulus misalnya dalam evaluasi pembelajaran itu, ya diperlukannya remedial atau pembinaan oleh guru yang memberikan evaluasi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam contoh penilaian pembelajaran puisi. Sebenarnya pembelajaran puisi sendiri bisa dilakukan beberapa macam penilaian gitu ya, misalnya mau kognisinya juga bisa untuk pembelajaran puisi, atau untuk performansi, atau untuk membuat sebuah puisi. Nah, yang saya ambil itu contoh penilaian pembelajaran puisi dengan menggunakan penilaian performansi. Penilaian performansi dikenal juga dengan sebutan penilaian unjuk kerja atau perbuatan. Penilaian performansi meminta siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya berkomunikasi dalam berbagai konteks secara langsung. Jadi untuk penilaian performansi ini biasanya siswa diminta untuk membacakan sebuah puisi. Nah, untuk contoh instrumen penilaian performansi, ini contohnya saja ada model skala, model daftar cek, ataupun model skala gabungan. Untuk model skala, biasanya ada skala nilainya dimulai dari 1 sampai dengan 5 rentang nilainya itu. Biasanya 1 untuk buruk, 2 misalnya kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Biasanya seperti itu ya model skalanya. Lalu ada model daftar cek, ada penilaian apa-apa saja yang kita nilai, lalu kita beri centang di bagian kirinya. Jika siswa tersebut melakukan hal-hal yang kita nilai, misalnya berdiri tegak tidak, posisinya terus mengubah ekspresi atau tidak di setiap penyampaian puisinya dan lain sebagainya. Lalu masuk ke dalam model skala gabungan. Model skala gabungan itu gabungan antara model skala dengan model daftar cek. Jadi ada rentang nilai 1 sampai 4 dan bisa dicentang mengikuti nilainya gitu. Ekspresi fisik misalnya nilainya 3, ya berarti dicentangnya di posisi ketiga. Vokal misalnya 4, berarti dicentangnya di posisi keempat. Seperti itu. Nah, masuk ke slide ini saya dapatkan di webinar 2 minggu yang lalu. Gitu ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Makmur, dan minggu lalu pun sudah disampaikan oleh Ibu Nuni bahwa dalam pembelajaran sastra itu kita harus melihat dulu pada fakta pembelajaran di lapangan gitu ya. Tidak semuanya guru salah jika melakukan penilaian pengetahuan. Toh kalau memang faktanya seperti itu di kurikulum silabus lalu di RPP-nya memang meminta tentang kognisi atau penilaian kognisi, penilaian pengetahuan, ya berarti benar. Soal-soal yang disampaikan oleh guru seputar tentang unsur intrinsik, ekstrinsik, atau kaidah kebahasaan yang ada di dalam karya sastra itu berarti benar soal tersebut. Tapi idealnya menurut Pak Makmur itu untuk penilaian evaluasi pembelajaran karya sastra itu harus dilihat dari penilaian afeksi dan psikomotorik, dan biasanya ada di dalam tahap kenikmatan dan kehikmahan gitu. Puncak dari pembelajaran sastra itu ya ini, nikmat dan hikmah gitu. Siswa bisa menikmati karya sastra, dia tidak merasa trauma begitu ya untuk membaca karya sastra, misalnya disuruh membaca karya sastra novel yang beratus-ratus lembar, tapi karena dia menikmati, dia jadi terpacu untuk membaca novel yang lain gitu. Selain itu, selain peserta didik menikmati itu, ada hikmah yang dia dapatkan dari apa yang dia apresiasi, apa yang dia baca misalnya.
Misalnya dia membaca buku atau novel tentang Bumi Manusia, misalnya karya Budi Anantatur. Kita tahu tokoh Nyai Ontosoro gitu ya, di mana dia awalnya seorang budak yang tidak punya power, tapi dengan keberaniannya, dengan usahanya, dia bisa mencapai posisi di mana orang bisa menjadi orang yang sukses gitu, orang yang berada, dan dia bisa menjadi sosok perempuan yang pintar gitu, walaupun awalnya dia menjadi seorang budak gitu. Nah itu, kita bisa mengambil hikmahnya, oh iya ternyata kita bisa belajar dari sosok Nyai Ontosoro bahwa kesuksesan itu bisa didapat karena proses yang kita lalui. Banyak proses yang dapat kita lalui. Baik, masuk ke Salandia terakhir untuk pembelajaran puisi, yaitu permasalahan dalam pembelajaran puisi. Jadi saya mengambil menurut Rosmayanti tahun 2010, yaitu rendahnya kreativitas siswa dalam menulis puisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman siswa dalam membuat puisi kurang, lalu kesulitan siswa dalam menuangkan gagasan atau ide. Hal ini disebabkan karena tidak didukungnya oleh fasilitas yang mampu mendorong daya imajinasi dan kreativitas mereka. Lalu media dan metode yang digunakan oleh guru tidak inovatif dan kreatif, sehingga pembelajaran menulis puisi tidak menarik. Permasalahan-permasalahan ini sering kita temukan di dalam tesis ataupun skripsi ya. Biasanya kenapa kita mengambil judul untuk meningkatkan kemampuan menulis, entah itu cerita pendek ataupun puisi, pasti alasannya seperti ini, kemampuan menulis yang rendah ataupun guru tidak inovatif atau kreatif dalam mengembangkan metode dan model pembelajaran gitu ya. Dan lebih dari itu, dan saya dapat menyimpulkan dari apa yang sudah saya jelaskan, bahwa permasalahan dalam kegiatan belajar puisi itu, peserta didik kurang diperkenalkan dengan karya sastra, sehingga pembelajaran sastra menjadi pembelajaran yang tidak menyenangkan gitu. Jadi ini seperti akar dari permasalahan gitu, permasalahan di dalam pembelajaran sastra ya karena peserta didik tidak diperkenalkan sejak dini gitu. Apa itu karya sastra, jenisnya apa saja, bagaimana begitu menyenangkannya kita belajar karya sastra. Contohnya saja misalnya saya berasal dari keluarga yang tidak suka dengan karya sastra gitu. Keluarga saya, ayah saya, mama saya, kakak saya, dan adik-adik saya gitu. Keluarga saya lebih sukanya kegiatan olahraga. Apapun itu olahraganya, keluarga saya suka gitu. Jika saya masuk ke dalam sekolah, otomatis kemampuan karya sastra saya atau pengetahuan karya sastra saya bisa dibilang nol gitu. Karena di rumah saya tidak mendapatkan pendidikan itu gitu. Dengan saya masuk sekolah, saya diharapkan saya bisa mencintai dan saya bisa tahu apa itu karya sastra. Akan tetapi banyak sekali guru-guru yang tidak memperkenalkan apa itu karya sastra. Itu menjadi akar permasalahan, awal permasalahan mengapa karya sastra menjadi pembelajaran yang tidak menyenangkan di sekolah. Karena guru-guru tidak memperkenalkan, tidak mendekatkan karya sastra dengan siswanya gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu. Bagaimana kita bisa mencintai karya sastra tetapi kita tidak kenal gitu apa itu karya sastra. Seperti itu, dan itu dirasakan oleh saya gitu ya. Saya tidak begitu suka karya sastra, apalagi karya sastra novel yang memang halaman itu sangat banyak gitu, karena saya tidak dibiasakan untuk membaca karya sastra. Jadi saya lebih suka drama ataupun cerpen gitu ya, cerita pendek yang prosa fiksi yang pendek, cerita-cerita pendek yang sekali duduk itu sekali baca selesai gitu. Padahal itu bisa diselesaikan dengan ditanamkannya rasa kecintaan terhadap karya sastra, dan itu bisa dilakukan di sekolah. Lalu yang kedua, kurangnya kompetensi guru terhadap karya sastra, sehingga guru lebih senang membuat evaluasi sastra untuk analisis unsur. Sedangkan evaluasi keterampilan hanya diberi tugas untuk menulis karya sastra. Jadi banyak sekali guru-guru yang melakukan penilaian karya sastra itu hanya dilihat dari kompetensi pengetahuannya saja. Jadi yang diukur itu hanya kemampuan pengetahuan siswa terhadap sastra. Misalnya analisis, silakan analisis unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Analisis kaidah kebahasaan yang ada di cerita pendek. Nah, itu selalu
itu saja yang dinilai gitu berdasarkan pengalaman saya waktu saya menjadi siswa di SMP dan di SMA. Ketika masuk ke dalam penilaian keterampilan, guru hanya memberikan tugas, silakan membuat puisi ataupun cerita pendek dengan tema bebas tanpa adanya bimbingan atau pembinaan. Sehingga pada saat membuat sebuah tulisan ya kita membuat seadanya dan semampunya saja. Terkadang mungkin asal-asalan atau mengcopy atau mengambil dari internet, yang penting tugasnya selesai dan lain sebagainya. Padahal pembelajaran karya sastra itu sangat menyenangkan jika guru mampu mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan dan kreatif dan inovatif gitu. Sekian materi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatima Rizky. Kepada Teh Fatima, silakan untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Saudara Dila. Ini langsung saya lanjutkan saja ya Bu, untuk pembahasannya. PowerPoint-nya bisa diperlihatkan Teh Astri. Ya, pembelajaran prosa fiksi dan drama. Tadi sebelumnya oleh Dila sudah dibahas terkait dasar-dasar pembelajaran sastra dan pembelajaran puisi di sekolah. Dan saya juga akan membahas tentang isu penelitian dalam pembelajaran sastra. Selanjutnya, nah ini yang akan dibahas ya, ada pembelajaran prosa fiksi dan drama di sekolah, peranan prosa fiksi dan drama sebagai penunjang pemahaman dan penggunaan bahasa, lalu proses belajar mengajar sastra, evaluasi pembelajaran sastra, dan isu-isu penelitian. Baik, sebetulnya untuk materi tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Dila terkait teori dan materi. Mungkin saya akan mengulas sedikit berkenaan dengan pembelajaran sastra. Nah, pembelajaran sastra di sekolah yang berkaitan dengan sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu ada teori dan pengajaran apresiasinya. Karena di dalam penilaiannya pun ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga spiritual. Nah, maka dari itu, dalam pembelajarannya untuk pengetahuan, untuk pembelajaran sastra itu ada teori dan pengajaran apresiasi, khususnya di keterampilan. Nah, teori ini pun biasanya sebagian besar pembelajaran sastra di sekolah itu teorinya berkenaan tentang teks atau naskah. Contohnya seperti menelaah unsur intrinsik, seperti itu, unsur ekstrinsik, dan lain hal. Lalu teori tentang bagaimana mengapresiasi. Adapun pengajaran apresiasinya yaitu membahas tentang teks lebih mendalam dan membahas bagaimana cara mengapresiasi sebuah prosa fiksi ataupun drama. Kalau drama biasanya pementasan drama ya. Baik, selanjutnya. Nah, pembelajaran sastra di sekolah saya mengutip dari Waluyo 2001 bahwa materi pelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran sastra itu harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan di sekolah. Nah, pendapat materi teoritis seperti apa, bagaimana, dan untuk apa sastra itu dipelajari, makin tinggi jenjangnya, maka semakin canggih dan semakin mendalam ilmunya. Pendapat materi apresiasi, bagaimana menikmati naskah menjadi sebuah karya atau tontonan yang bisa menghibur, pemilihan naskah disesuaikan dengan jenjang pendidikan atau unsur perkembangan psikologisnya. Baik, selanjutnya. Pembelajaran sastra dan tujuannya. Sebetulnya tadi sempat disinggung bahwa memang sastra ini tujuan sastra dan manfaat sastra ini sangat banyak ya. Pada khususnya di sini drama atau prosa fiksi merupakan bentuk kebudayaan yang melekat erat pada kebudayaan dan kebiasaan manusia di seluruh dunia. Drama atau prosa fiksi ini dapat mengantarkan peserta didik ke kedewasaannya dengan melatih siswa mengalami berbagai macam pengalaman hidup. Nah, lewat naskah yang dibawakan. Dengan mementaskannya, begitu ya, siswa dapat mengerti manusia lain dengan lebih nyata. Adapun pendapat dari Waluyo bahwa
guru hendaknya mampu memperkenalkan drama pada siswa, kemudian membimbing apresiasi drama, membuat mereka menyenangi, menggemari, dan menjadikan drama sebagai salah satu bagian yang menyenangkan dalam kehidupan. Sehingga memang di sini guru bahasa dituntut untuk bisa mahir dalam bersastra. Jadi ketika seorang guru memperkenalkan pembelajaran sastra, itu tidak harus tentang teorinya saja begitu, tetapi memang apresiasi sastra di sini diperlukan. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana peranan sastra di sini khususnya prosa fiksi atau drama sebagai penunjang pemahaman dan penggunaan bahasa? Yang pertama, memahami masalah kehidupan melalui dialog-dialog sekaligus belajar mempertinggi pengertian tentang bahasa lisan. Tentunya karena media sastra itu adalah bahasa, karena teks juga konstruksi dari bahasa, maka di dalamnya secara tidak langsung siswa dapat menggali atau memahami permasalahan hidup melalui dialog-dialog antar tokoh. Selanjutnya, membaca naskah drama dapat memperkaya kemampuan pembaca dengan memahami permasalahan yang ada. Ya, memang karena tadi ya fungsi dari menurut Horace yang bahwa sastra itu tidak hanya menghibur tetapi juga mengandung manfaat. Salah satunya adalah peserta didik dapat memperkaya dalam memahami permasalahan yang disuguhkan dalam karya sastra. Selanjutnya, mempastikan pengucapan bahasa lisan, baik dari intonasi, lafal, jeda, dan lain-lain. Seperti tadi, bahwa ketika kita hanya belajar tentang teori, maka peranan sastra dalam hal bahasa di sini, contohnya pengucapan bahasa lisan, itu tidak akan berhasil. Tetapi apabila pembelajaran bahasa disampaikan dengan bentuk cara mengapresiasi, begitu, maka peranan sastra yang seperti ini dapat berhasil seperti itu. Selanjutnya, membantu untuk lancar dalam berkomunikasi. Ya, di sini hal yang penting bahwa peserta didik secara tidak langsung belajar bahasa itu artinya dia juga belajar dalam berkomunikasi. Bagaimana dia memahami dan bagaimana cara dia agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satunya adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, melatih penunjang pemahaman bahasa. Ya, ada melatih penunjang pemahaman bahasa dan ada pun melatih latihan dalam berbahasa. Penunjang dalam berbahasa di sini adalah membaca dan menyimak, dan melatih latihan berbahasa di sini adalah menulis dan berbicara. Baik, selanjutnya. Nah, proses belajar mengajar tadi sudah disampaikan bahwa kebanyakan guru ya dalam pengajaran berbahasa banyak mengulas tentang teori. Bahkan permasalahan yang hadir sekarang ini adalah ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh, mungkin guru agak sedikit kesulitan dalam menyampaikan apresiasi dalam bersastra begitu, karena semuanya serba tatap maya. Nah, adapun mungkin ini proses belajar mengajar secara normal ya, yang bagaimana sih agar proses belajar mengajar dalam bersastra itu menjadi lebih berkesan begitu. Yang pertama menurut Waluyo 2001, ini yang pertama adalah seleksi materi. Tentunya pemilihan materi ditentukan oleh tujuan pengajaran. Bahwa memang materi dalam pembelajaran baik sastra di tingkat SD, SMP, ataupun SMA itu sudah ada kurikulumnya tersendiri. Maka dari itu, adapun pemilihan seleksi materi ini harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan psikologi siswa. Selanjutnya ada gradasi atau urutan penahapan. Iya, kalau gradasi ini sudah pasti ya urutan penahapan hendaknya direncanakan. Biasanya pembelajaran itu dimulai dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks, dan dari yang umum ke khusus. Selanjutnya, presentasi atau teknik penyampaian. Nah, sebetulnya banyak strategi dan teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran bersastra, namun saya ambil contoh saja misalnya menggunakan strategi strata. Strategi strata itu
di mana ada proses penjelajahan, interpretasi, dan rekreasi di dalamnya untuk mengenalkan siswa dalam pembelajaran prosa fiksi ataupun drama. Nah, kalau misalnya pada tahap penjelajahan ini, pengajaran sastra ini guru harus memberikan rangsangan terlebih dahulu kepada murid itu untuk penjelajahan. Kalau interpretasi ini adalah hasil bacaan atau tontonan yang pernah mereka lakukan sebelumnya untuk menambah wawasan dalam pembelajaran bersastra. Nah, untuk rekreasi ini guru melatih murid untuk berlatih mengapresiasi secara langsung seperti itu. Nah, selanjutnya ini repetisi. Repetisi ini adalah pengulangan materi baik secara teori maupun apresiasi. Nah, ini bisa dilakukan dalam berupa tanya jawab, resensi, dan lain hal. Nah, tujuannya sebagai upaya untuk mengingat dan menguasai ilmu sastra yang lebih mendalam. Selanjutnya ada evaluasi dan pembelajaran sastra yang akan dibahas di slide selanjutnya. Ya, evaluasi pembelajaran sastra. Nah, kalau tadi rekan saya Dila menyampaikan tentang evaluasi pembelajaran sastra lebih pada penilaian, ya. Saya akan menyampaikan evaluasi pembelajaran sastra secara keseluruhan dalam pembelajaran sastra. Yang pertama itu yang saya rasakan sendiri bahwa ketika dalam mengajarkan prosa fiksi ataupun drama, apalagi khususnya drama bagi anak SMP, itu ada kekurangan naskah. Nah, maksudnya kekurangan naskah di sini sebetulnya naskah yang baik yang beredar oleh penulisnya oleh para dramawan yang terkemuka itu biasanya waktunya membutuhkan waktu yang lama begitu. Jadi drama yang dibutuhkan drama yang cukup pendek dan tema yang relevan dengan tuntutan sekolah. Biasanya sastra-sastra yang dibuat oleh dramawan yang baik itu ketika dipentaskan itu memuat waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya ada kekurangan fasilitas apresiasi di sekolah, kekurangan fasilitator. Di sini sebetulnya permasalahan yang cukup krusial begitu ya, bahwa guru bahasa itu sebagian besar kurang mumpuni dalam bersastra. Jadi makanya tuntutan kita sebagai guru bahasa adalah selain mahir dalam atau bisa mengajarkan bahasa, juga mahir dan bisa mengajarkan dalam bersastra. Selanjutnya, naskah-naskah yang ditulis oleh dramawan biasanya sulit dihayati dan memakan waktu minimal 90 menit atau lebih. Ya, kekurangan naskah di sini ya yang berkaitan tadi dengan nomor 1. Selanjutnya, siswa merasa tahu padahal belum tahu. Ini penyakit yang memang sering terjadi begitu ya, ketika siswa sudah menjadi aktor begitu, tetapi dia hanya bisa berpraktik tanpa tahu teorinya begitu. Jadi memang pembelajaran bersastra itu antara teori dengan apresiasi itu harus sesuai. Selanjutnya, persiapan dan kemampuan guru dalam mengajarkan teori dan apresiasi dalam bersastra. Ya, perlu persiapan dalam memberikan pembelajaran apresiasi karena memang membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya. Apalagi di dalam kurikulum 2013 itu memang tidak hanya mencakup pengetahuan tetapi juga keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan dalam mengapresiasi karya sastra. Selanjutnya, guru masih terpaku pada penilaian dan tujuan mengajar dalam aspek kognitif. Faktanya drama sebagai atau karya sastra lain, drama sebagai karya seni mesti mencapai aspek apresiasi. Baik, selanjutnya. Nah, adapun ini isu penelitian yang disuguhkan. Sebetulnya isu penelitian ini saya berangkat dari konsepnya Horace ya, terkait karya sastra yang bahwa karya sastra itu memuat dulce dan utile. Atau dengan kata lain sweet and useful. Nah, dulce itu sweet berarti sangat menyenangkan, bahwa karya sastra itu sangat menyenangkan, atau memiliki
kata Pak Mamur memiliki kenikmatan mungkin ya. Sedangkan utile atau useful berarti isinya bersifat mendidik. Nah, ini menurut Nikich 2017. Selanjutnya, Blesler tahun 99 menyebutkan bahwa dua fungsi tersebut dengan istilah to teach atau mengajar dan to entertain untuk menghibur. Nah, saya berangkat dari pemahaman bahwa karya sastra itu yang saya garis bawahi adalah untuk mengajar. Nah, untuk mengajar di sini banyak sekali pembelajaran yang akan kita dapatkan di karya sastra. Nah, sementara itu, pada kenyataannya di lapangan, yang apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, potret permasalahan pembelajarannya seperti apa? Nah, yang bermasalah dengan suasana pembelajaran dan fasilitator pembelajaran. Situasi pembelajaran pada masa krisis moral dan pendidikan saat ini menempatkan kapasitas guru sebagai peace builder, artinya bahwa sebetulnya peran guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan kedamaian di dalam pendidikan, begitu. Nah, guru bahasa khususnya juga harus mahir dalam bersastra. Jadi ada hal yang kontra antara yang harusnya pembelajaran karya sastra itu untuk mengajarkan, tetapi pada kenyataannya potret permasalahan dan pembelajaran yang sangat krusial saat ini adalah apalagi pembelajaran di masa pandemi. Saat itu saya pernah mengikuti seminar dan diseminasi pembelajaran pedagogik kedamaian judulnya ya. Di sana itu menjelaskan bahwa pada semasa PJJ saat ini pembelajaran jarak jauh sesuai dengan angket yang disebar bahwa sebanyak 70% siswa dari 3 sekolah yang berbeda itu menyatakan bahwa mereka itu tidak damai dalam pembelajaran, tidak damai di sini dalam berbagai konteks, ada dengan kondisi pembelajarannya, media pembelajarannya, bahkan psikologis pembelajarannya begitu. Nah, sebetulnya ini kan permasalahan yang sangat besar gitu. Apabila ini didiamkan, memang nanti akan terjadi apa untuk masa depan begitu. Apalagi melihat sekarang kondisi pandemi belum juga membaik begitu. Nah, ini ada hal yang bersinggungan di sini ya antara peran sastra sebagai hal untuk mendidik, bahkan mungkin menciptakan suatu perdamaian begitu di dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sastra. Namun saat ini kondisinya seperti ini begitu. Nah, ada permasalahan di sana. Sehingga apa yang harus dibuat? Mungkin mari nanti kita diskusikan kembali apakah ini bisa dijadikan sebagai isu pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra, karena ini mungkin agak menyinggung ke psikologis begitu. Nah, menciptakan bagaimana caranya untuk menciptakan pengembangan bahan ajar atau model pembelajaran dalam sastra begitu ya, yang berbasis pendidikan atau pedagogi kedamaian. Nah, yang saya pahami bahwa pendidikan di sini ya kita akadnya adalah sebagai pendidikan kedamaian. Pendidikan kedamaian ini mencakup seperti ya, pendidikan pada umumnya mungkin sebagai pendidikan karakter ya, dia punya basisnya sendiri. Terus juga kalau misalnya antara pendidikan atau pedagogi kedamaian, kalau pedagogi kedamaian itu yang saya tahu adalah bagaimana seni dan mengajarkan guru kepada siswa dalam situasi yang mungkin kurang damai seperti ini agar menjadi damai gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa dijadikan plan begitu ya, adanya pemanfaatan teknologi atau platform dalam bahan ajar dan pengembangan model pembelajaran sastra yang berbasis pendidikan atau pedagogi kedamaian. Nah, prinsip pedagogi kedamaian ini dapat diambil dari nilai-nilai dalam karya sastra yang mungkin yang syarat akan nilai-nilai seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi sebetulnya marak sekali bahan ajar yang tercipta ya dari penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Hanya saja mungkin
tidak hanya bahan ajar, tapi juga bisa menciptakan suatu model pembelajaran sastra yang memang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kondisi tidak damai seperti sekarang gitu, apalagi siswa. Dan ternyata berdasarkan hasil riset yang kemarin, sebuah penelitian di Semenaki itu, bahwa ternyata tidak hanya siswa, tetapi guru juga. Ternyata gurunya juga belum damai begitu. Ini menjadi hal yang krusial begitu. Bagaimana mungkin seorang guru yang seharusnya menciptakan kedamaian di dalam kelas begitu ya, tapi sendirinya juga tidak damai. Nah, ini mungkin salah satu isu yang bisa dikaji begitu dalam khususnya dalam pembelajaran sastra. Nah, ciptakan bahan ajar interaktif yang berbasis teknologi. Intinya ini mengupayakan pembuatan bahan ajar teknologi berbasis 12 nilai pendidikan perdamaian. Nah, apa saja mungkin ke-12 pendidikan perdamaian itu sebetulnya sudah ada pendidikan perdamaian ini dari sejak dulu ya. Ada 12 nilai perdamaian, salah satunya ada menerima diri, berprasangka, perbedaan etnis, perbedaan agama. Nah, jadi memang ada kurikulum tersendiri begitu. Nah, disesuaikan dengan karya sastra yang dikaji atau dianalisis menjadi sebuah bahan ajar yang mampu menciptakan kelas damai. Begitu. Dan mungkin isu yang diangkat dari pembelajaran sastra ini bisa tentang penerapan atau pengembangan bahan ajar atau model pembelajaran sastra yang berbasis pendidikan kedamaian untuk menciptakan suasana kelas yang damai. Seperti itu, Ibu. Sekian presentasi dari Dila dan Fatimah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah selesai ini, ya. Sudah, Baik, ada dua isu dari dua penyaji ini ya. Yang pertama dari Dila, itu saya menangkap kesulitan mengajarkan sastra atau membuat situasi belajar sastra itu menyenangkan. Jadi karena siswanya tidak menyukai sastra, gurunya juga begitu. Nah, mari kita diskusikan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan supaya anak-anak sejak dini ini lebih menyukai sastra. Misalnya seperti tadi di kasus keluarga Dila, keluarganya senang olahraga sehingga jauh sekali dari sastra. Tetapi tentu saja kita sebagai pengajar bahasa Indonesia, pengajar bahasa dan sastra Indonesia bisa mengupayakan atau memberikan saran-saran bagaimana sastra itu kita perkenalkan kepada anak-anak sejak dini, terutama di lingkungan keluarga dulu ya. Nanti mohon saran-saran dari teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tampilan Fatimah, tadi yang menarik nih ada pendidikan kedamaian, ya. Ini hal baru ini. Saya baru mendengar ya, mungkin saya saja kurang banyak membaca tentang berbagai pendidikan ini. Nah, pendidikan kedamaian ini apakah ada kaitannya dengan model-model pendidikan yang lain ya? Silakan, jangan-jangan hanya nama saja, tetapi sebenarnya sudah ada. Misalnya di pendidikan yang menyenangkan juga sudah ada damai di sana atau bagaimana ya? Silakan model-model pembelajaran pendidikan yang berbasis kedamaian ini seperti apa? Tadi ada indikator yang disampaikan oleh Fatimah tentang pendidikan kedamaian, tetapi mohon maaf karena saya tidak bisa fokus di satu layar sehingga kurang tertangkap semua. Jadi mohon dijelaskan lagi ya indikator-indikatornya sehingga teman-teman juga bisa menjabarkan kembali hubungan antara indikator yang itu dengan berbagai model pembelajaran. Silakan bisa dipandu oleh Dila ya untuk diskusi ini. Enggak. Iya, Ibu. Silakan minta teman-temannya menanggapi dari
apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Dila dan Fatimah. Silakan. Baik. Untuk Teh Fatimah bisa dijelaskan lagi tadi faktor-faktor pembelajaran apa pedagogi perdamaian itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa menyimaknya dan ya, silakan. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman semua sudah tidak asing dengan pendidikan karakter ya, sudah pernah mendengar begitu ya. Nah, ini pendidikan kedamaian juga sama, seperti pendidikan karakter, dan di dalamnya juga sudah ada mencakup kurikulum tersendiri, jadi sudah ada modul pendidikan perdamaian, isinya ada 12 nilai perdamaian di sana. Nah, kalau mungkin pendidikan karakter yang teman-teman yang sudah menguasai ada poin-poinnya nih. Ada poin-poin pendidikan karakter itu A, B, C, dan D. Nah, kalau misalnya untuk pendidikan perdamaian, sebetulnya ini memang baru ya, baru dicuitkan begitu dalam ilmu psikologi. Dan di sini yang berisi tentang kurikulum pendidikan kedamaian itu ada 12 nilai perdamaian di dalamnya. Saya bacakan saja ya. Yang pertama itu menerima diri, protubini, atau yang kedua prasangka, yang ketiga perbedaan etnis, yang keempat perbedaan agama, yang kelima perbedaan jenis kelamin, yang keenam perbedaan status ekonomi, yang ketujuh perbedaan kelompok atau geng, yang kedelapan keanekaragaman, yang kesembilan konflik, yang kesepuluh menolak kekerasan, yang 11 mengakui kesalahan, yang 12 memberi maaf. Nah, dari 12 nilai poin pendidikan perdamaian ini, sebetulnya ini bisa diangkat menjadi sebuah isu. Isunya adalah tadi disinggungkan dengan karya sastra yang berfungsi yang Dulce Utile tadi ya. Karya sastra itu disinggungkan dengan 12 nilai perdamaian ini. Contoh misalnya, ketika kita mengkaji sebuah karya sastra, ada dari nilai perdamaian ini 12 nilai perdamaian ini mana yang termasuk di dalam karya sastra tersebut. Nah, mungkin dari sana bisa dianalisis baik secara struktural maupun dari cara cara kurikulum pendidikan kedamaiannya, lalu nanti dikonstruksi menjadi sebuah bahan ajar yang memang nanti bagaimana tujuan dari bahan ajar itu adalah untuk menciptakan pembelajaran sastra yang memiliki iklim kelas damai. Nah, indikator kelas damai di sini itu seperti apa? Indikatornya itu adalah pembelajaran sastra yang pertama tadi menyenangkan, terus dapat bagaimana caranya agar pembelajaran sastra itu dapat dimaknai secara menyeluruh dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menyimpulkan atau membuat suasana kelas menjadi damai dengan pembelajaran bahan ajar itu, baik itu dijelaskannya dari segi amanat yang disampaikan dalam karya sastra atau yang lainnya. Jadi begitu. Sebetulnya ini sama seperti pendidikan karakter, tapi hanya saja ini ada yang baru begitu. Jadi tentang kurikulum pendidikan kedamaian gitu. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman ada yang ingin pendapatnya atau masukan atau pertanyaan mungkin? Mungkin teman-teman menemukan isu tentang pembelajaran sastra yang ingin dikembangkan atau ada masukan? Tertarik dengan materi yang disampaikan tadi, isu yang mengenai pendidikan perdamaian ini. Ini pendidikan perdamaian ini awalnya siapa yang penggagasnya itu siapa? Lalu apakah dijelaskan pada saat seminar itu apakah ini sudah ada yang menggunakan
atau memang untuk diajukan lagi? Jadi kira deh. Sebetulnya tidak banyak yang melakukan penelitian tentang ini ya, karena mungkin kalau isu yang saya angkat itu tadi bisa lintas jurusan antara pembelajaran sastra dengan pembelajaran psikologi begitu. Tetapi ini memang menarik jika diangkat menjadi sebuah bahan ajar yang memang latarnya dari situ gitu, dari pendidikan kedamaian itu. Untuk siapa pelopornya dan sebagainya, saya belum ini ya, belum membaca sampai sana, tetapi memang yang saya tahu dan ini menarik adalah nanti saya akan kaji lagi lebih mendalam begitu tentang pendidikan kedamaian ini. Tetapi memang saya rasa untuk isu dalam pendidikan kedamaian ini karena memang jarang diteliti orang begitu ya, maka akan lebih menarik apabila dikaitkan dengan karya sastra, dengan pembelajaran bersastra seperti itu. Seperti itu. Ya. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapatnya mengenai dua isu yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Nuni mengenai pendidikan perdamaian dan isu yang tadi saya jelaskan untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap pembelajaran karya sastra, terhadap karya sastra itu sendiri gitu. Bagaimana caranya kita menanamkan kecintaan terhadap karya sastra itu dimulai dari sejak dini. Apakah ada saran-saran atau masukan yang bisa dilakukan kita sebagai guru bahasa Indonesia? Teh Fatimah ingin bertanya. Oke, silakan. Iya, silakan. Apakah kurikulum kedamaian tadi ya? Apakah bisa diaplikasikan pada pembelajaran non sastra? Mengingat banyaknya permasalahan dari pembelajaran, misalnya pembelajaran menulis, berbicara, seperti itu. Terima kasih. Ya, sebetulnya apabila kita melihat dari tujuan dan cakupan kurikulum ya, bahwa kalau yang sekarang kita pakai adalah kurikulum nasional itu cakupannya luas. Jadi ketika kita belajar bahasa sebetulnya kita belajar tentang banyak hal gitu. Saya rasa karena di sini pendidikan kedamaian itu tidak hanya untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran non-sastra. Nah, kenapa tadi saya mengambilnya pendidikan kedamaian ini untuk pembelajaran sastra? Karena tadi saya ngambilnya dari pendapatnya Horace ya, yang Dulce dan Utile tadi, yang dikaitkan dengan kondisi pembelajaran saat ini. Namun apabila kurikulum yang ini ya, pendidikan kedamaian ini diterapkan dalam pembelajaran non-sastra itu bisa begitu, bisa sebetulnya. Nah sebetulnya yang kurikulum 12 nilai perdamaian ini bukan hanya bukan lebih pada permasalahan belajar apa, tetapi bagaimana menciptakan kondisi suasana kelas yang seperti apa begitu. Jadi bisa untuk pembelajaran non sastra pun begitu, Kak Dwi. Semoga bisa dipahami. Iya, insya Allah bisa Teh. Makasih ya. Sama-sama. Ibu, maaf, materi presentasinya sudah selesai dan ini sedang dilaksanakan diskusi. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana ya Ibu? Kebetulan di ruang Zoom kita ada Prof. Yoce, barangkali beliau ada yang ingin disampaikan. Bu nih, punten ke Prof. Yoce, ini tuh mau share screen, Bu. Iya Ibu. Sebentar. Kalau tidak, tolong itu di atas itu ada Assalamualaikum. stop screen. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Aku.
Waalaikumsalam. Ada yang akan disampaikan, Bu? Silakan. Bu Nuni, halo, Ya, halo Bu ya, Nuni. Bu. Ya, Oh, apa namanya? Jadi saya tidak akan berikan komentar lagi. Fisik saya lagi nggak enak ya. oh ya, Soal besok aja minggu depan itu ada UTS. ya. UTS-nya diberikan waktu itu dan selesai waktu itu juga gitu. Ya, caranya bagaimana? Cara memberikan UTS melalui Zoom. Biasanya untuk mata kuliah Halo? yang lain take home, Bu. Take home saja. Jadi kalau Ya. mau nanti kita bisa Take home. gunakan Oh, take ya home. take home saja. Nanti kita bisa gunakan grup, nanti kirim via email, mereka mahasiswa mengerjakan, kemudian nanti dikembalikan melalui email lagi saja, gitu ya. Oke. Ya, gitu aja. Saya Begitu ya, Bu, ya, lagi sehingga nggak sehat ya. ya mangga Ibu istirahat Maaf saja, ya. biar Maaf, saya maaf. koordinasi dengan para mahasiswa, Bu. Ya. Oke. Makasih Bu Nuni. Sama-sama Ibu, enggal damang Ibu, capek teuing Ibuna. Baru pulang Yang kemarin. berkaitan dengan perkuliahan, ya, berkaitan dengan perkuliahan hari ini, sudah ada 2 isu tadi ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara mengajar, membuat siswa kita dan guru menyenangi sastra. Ini menjadi bidang kajian kita, menjadi lahan penelitian. Anda bisa mencari isu-isu dari jurnal-jurnal apa penyebab orang tidak menyukai sastra. Kita bisa mulai dari isu-isu yang ada itu, nanti dikembangkan bisa ke model-model pengajaran, bisa kepada bahan ajarnya, bisa ke evaluasinya, apa saja yang berkaitan dengan bagaimana bisa orang menjadi menyukai sastra ya, mulai dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Ini bisa menjadi celah penelitian kita. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Fatima juga ini menarik, yang tentang pendidikan perdamaian, bisa mulai dari menyeleksi karya sastra seperti apa yang cocok untuk pendidikan kedamaian. Apakah memang Indonesia ini sudah menjadi negara yang tidak damai, atau ada unsur-unsur apa yang mengakibatkan Indonesia menjadi tidak damai, misalnya melalui bahasa-bahasa di media sosial, ya. Pembulian ini kan sangat kuat ya, orang sedikit-sedikit bisa membuli atau merundung orang lain dengan bahasa yang tidak santun, yang mudah menyakiti orang lain. Nah, ini mungkin salah satu indikator bahwa Indonesia tidak damai di media sosial. Di karya sastra seperti apa, kemudian bagaimana sastra menjembatani ini, gitu ya. Kita bisa menjadikan ini peluang riset kita. Kalau ini akan dijadikan tesis Anda, nanti bisa ada kaitan dengan mencari hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh Fatima tadi. Adakah dari teman-teman yang lain yang memberi masukan lagi? Ya. Ya Bu, ada Bu. Ya, silakan Bu Yung. Maaf ini sambil ini nih, ada audit AMI nih, 2 Zoom ya. Ya, silakan Bu Yung. Ya, teman-teman, ini mungkin ada satu pandangan terkait dengan pembelajaran sastra, bahwa pembelajaran sastra ini dapat meningkatkan minat membaca. Jadi sebagian orang menganggap ketika siswa itu kurang dalam minat membacanya, kita bisa melalui jalan dengan membiasakan terlebih dahulu membaca karya-karya sastra, karena itu dinilai lebih ringan daripada membaca karya-karya yang non fiksi begitu ya, yang sifatnya teoretis.
Nah, apakah ketika kita menggunakan satu pandangan tersebut, apakah pembelajaran sastra itu dianggap gagal jika tidak dapat meningkatkan minat membaca para siswa begitu? Terima kasih. Silahkan ditanggapi oleh Dila dan Fatimah. Dila, Fatimah. Ibu, ya. Ya, enggak, tanggapi apa yang disampaikan Bu Yung. Saya sih setuju dengan pandangan itu ya Ibu, karena apa ya, karya sastra itu merupakan bacaan. Kalau misalnya kita lihatnya berupa tulisan atau buku ya, itu bacaan yang ringan dan seharusnya peserta didik ataupun masyarakat luas itu menyenangi karya sastra dan yang sehingga memicu kemampuan membaca itu semakin meningkat gitu ya, dengan alasan kita suka karya sastra gitu. Dengan kita mencintai karya sastra, lalu kita bisa beralih atau memperluas bacaan kita. Misalnya mulai dari karya sastra, lalu kita mulai ke bacaan yang lain ya, koran ataupun majalah, ataupun nanti kita masuk ke buku-buku yang memang agak berat gitu ya, tapi dimulai dari membaca karya sastra. Jadi itu menurut saya strategi yang bagus untuk meningkatkan kemampuan membaca atau meningkatkan minat membaca melalui buku-buku karya sastra gitu. Kalau menurut saya. Dan saya setuju dengan pandangan yang disampaikan oleh Bu Yung tadi. Baik, izin menambahkan tadi pertanyaannya adalah apakah pembelajaran sastra dianggap gagal apabila apa Kang Boyong tadi? Apabila tidak berhasil meningkatkan minat baca siswa. Ya, seperti yang tadi dibahas bahwa peranan sastra ya dalam pembelajaran itu fokusnya adalah bukan fokusnya tetapi memang salah satu fungsinya adalah sebagai penunjang pemahaman dan penggunaan dalam berbahasa. Salah satunya tadi ya melatih penunjang pemahaman bahasa dan contohnya membaca, menyimak dan lain hal. Mungkin kalau misalnya untuk ukuran apakah pembelajaran sastra itu dianggap gagal atau tidak, sebetulnya harus ada indikator dulu di sini yang dimaksud gagal dalam pembelajaran bersastra itu seperti apa begitu. Apakah siswanya hasil output dari siswanya setelah belajar sastra itu tidak bisa apa-apa, atau misalnya ada juga kan misalnya siswa dia pandai dalam mengapresiasi dalam berdrama misalnya, tetapi mungkin minat bacanya kurang begitu. Jadi saya belum bisa menjawab apakah itu gagal atau tidak ya. Yang jelas memang fungsi pembelajaran sastra di sini adalah ya salah satunya adalah cara tidak langsung begitu ya untuk meningkatkan minat baca siswa gitu. Karena memang ketika siswa yang asalnya tidak menyukai karya sastra, ketika dia disuguhkan oleh satu saja karya sastra yang memang dengan genre yang dia suka, maka kalau saya sebagai penikmat sastra yang dulunya memang belum dikenalkan dengan sastra, satu kali membaca sebuah karya sastra, apalagi karya sastra yang memang diminati, itu menjadi kayak seperti ketagihan sendiri begitu. Sehingga cara tidak langsung itu meningkatkan minat baca siswa. Jadi untuk pertanyaan apakah gagal, wallahu alam. Maksudnya indikator kegagalan di sini itu kan belum pasti ya, maksudnya gagal dalam pembelajaran bersastra itu seperti apa. Kalau misalnya memang indikator gagal dalam pembelajaran bersastra adalah siswa jadi tidak suka sastra begitu, mungkin dapat dikatakan gagal begitu. Pemahaman dari saya. Barangkali teman-teman ada yang mau meluruskan atau menjawab. Ya, ini kan harus dikaji ya, jadi tidak berdasarkan perasaan, feeling kita. Kalau kita bagiannya harus secara empiris, bisa lakukan
penelitian pendahuluan nih bagi yang teman-teman yang meneliti sastra, lupa siapa lagi yang meneliti sastra ya. Lakukan wawancara, lakukan observasi, sehingga tadi apakah betul yang disampaikan oleh Dila tadi bahwa banyak yang tidak suka sastra, ini harus berdasarkan data, ya. Jangan jadi hoax gitu. Kalau kita tidak bisa begitu. Jadi misalnya berdasarkan data wawancara, berdasarkan observasi, sehingga nanti ada alternatif solusi yang disampaikan. Barangkali ada juga keluarga-keluarga muda yang sudah mulai mengajarkan sastra sejak dini melalui dongeng, misalnya ya. Melalui dongeng, misalnya dongeng sebelum tidur, gitu, mereka membacakan cerita, kemudian bahkan bercerita dengan sekarang juga ada komunitas-komunitas mendongeng nih, ya di acara-acara televisi atau komunitas-komunitas ini juga ada. Apakah ini juga menjadikan salah satu solusi supaya orang itu mulai menyukai sastra sejak dini? Tentu saja bukan karya sastra yang berat dulu, mungkin mulai dari fabel dulu, dari folklore dulu, ya, sehingga lama-lama akan menyukai sastra. Nah, ini ada tahapan-tahapan, ya. Misalnya Anda bisa menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran sastra di tingkat dasar, gitu, ya. Silahkan kaitkan dengan itu, baik menggunakan kajian bandingan atau kajian sastra itu sendiri. Itu tampaknya yang berkaitan dengan apa yang ada di teori yang disampaikan di sini, gitu ya. Untuk hari ini, apakah ada pertanyaan yang akan Anda sampaikan? Ada yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, untuk minggu yang akan datang kita UTS ya. Instrumennya nanti kami siapkan, saya dan Prof. Yoce siapkan. Informasinya nanti melalui grup saja ya. Bisa saya kirimkan ke grup, kemudian nanti Anda bisa akses di sana. Gitu ya. Begitu saja ya Prof. Yoce ya. Ya. Untuk UTS minggu yang akan datang nanti. Untuk kolomnya ini. Ya, baik. Itu saja yang akan disampaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk yang tampil. Ini penampilan terakhir kan? Ya. Iya, Bu. Sudah selesai kan semua ya? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Kalau di catatan saya ini materi terakhir, artinya sudah selesai semua. Nanti ada kaitan dengan materi yang Anda sampaikan, karena ini sifatnya take home, karena kita tidak tatap muka, sehingga instrumen yang kami siapkan akan berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, tentu saja bukan pekerjaan yang dilakukan bisa melihat textbook begitu, tidak ya, tetapi berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan, dengan bagian Anda menyampaikan apa, gitu ya. Biasanya dikaitkan dengan isu-isu apa, kemudian solusi yang harus Anda sampaikan itu apa, gitu ya. Dan tentu saja Anda akan diberi waktu yang cukup untuk menjawab ini. Baik, terima kasih kalau begitu untuk hari ini. Terima kasih Dila, terima kasih Fatima. Mohon maaf saya harus berpindah ke Zoom berikutnya, karena ini sedang audit, sekarang giliran S2, tadi S3 yang diaudit. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan walaupun dengan segala keterbatasan ada manfaatnya kita bertatap maya ini. Kalau saya mendapat ilmu dari Dila dan Fatimah untuk hari ini, ya, semoga bermanfaat, semoga Anda selalu sehat, taati protokol kesehatan, semoga kita bisa segera berjumpa tatap muka langsung ya. Terima kasih, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir ya.